Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya dan juga beserta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita semua. Dan tidak ada yang bisa kita atau yang dapat kita menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua sangat-sangat banyak sekali. Dan kita juga bersalawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita kembali melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita di dalam kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaedah di dalam istiqamah, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu ta'ala. Yang mana pada pagi yang semoga Allah berkahi ini kita masuk ke kaedah yang berikutnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah membahas kaedah yang ketujuh, yaitu bagaimana kita tidak boleh menyandarkan setiap amalan kita, dan jangan sampai kita menyandarkan bahwasannya kita ini memiliki amalan yang hebat, amalan yang banyak. Akan tapi senantiasalah kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang atau seorang atau kita merasa ujub dengan diri kita sendiri bahwasannya kita ini hebat, diri kita hebat karena mampu melakukan amalan-amalan yang banyak. Ya, karena sesungguhnya kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terbaik di muka bumi ini dan merupakan manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau menggantungkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya. Dan kaidah yang ke-8 yang akan kita bahas pada pagi yang semoga Allah berkahi ini adalah al-qa'idatu tsaminah thamratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu ala sirati yaumil qiyamah. Buah dari keistiqomahan kita di dunia adalah kita bisa istiqamah di atas atau meniti jalan sirat pada hari kiamat kelak. Qala muallif hafizahullahu ta'ala, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim al-mansubi ala matni jahannam. Di sini perkataan Syekh hafizahullahu taala, barang siapa yang dia diberi hidayah, diberi petunjuk untuk meniti jalan siratil mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia hidayah untuk bisa meniti jalan nanti di akhirat kelak.
Karena kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita nanti akan melewati sirat. Kita akan melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam nantinya. Dan barang siapa yang dia istiqamah ketika dia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan istiqamahkan dia di atas atau di dalam meniti jalan nanti di akhirat kelak. Fa yaumal qiyamati yunsibu siratun ala matni jahannamin ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'rati. Pada hari kiamat nanti akan dibentangkan siratun, jembatan ala matni jahannam, yang di bawahnya adalah neraka jahannam. Bagaimana jembatan tersebut? Apakah jembatan tersebut terbuat dari tembok yang kokoh? Apakah jembatan tersebut terbuat dari besi baja yang kuat? Apakah dia terbuat dari benda-benda kokoh yang lainnya? Maka kita lihat di sini, ternyata jembatan tersebut ahaddu minas sayfi, yang mana permukaannya tersebut lebih tajam daripada pedang, ya, daripada mata pedang. Wa adaqqu minas sya'rati, dan jembatan tersebut permukaannya lebih tajam daripada mata pedang, dan dia lebih tipis, lebih lembut daripada rambut. Ya, bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata jembatan yang nanti akan kita lewati bukan jembatan seperti yang kita lihat pada saat ini. Ya, jembatan yang kita lihat pada saat ini ia terbuat dari beton yang kokoh, terbuat dari baja yang kuat, dari besi, atau dari benda-benda yang kuat yang lainnya, yang memungkinkan kita untuk berjalan di atasnya. Dan ternyata jembatan yang di akhirat kelak yang kita lewati nantinya tidak seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Ternyata jembatan tersebut permukaannya lebih tajam daripada mata pedang. Kita tahu bahwasannya mata pedang itu tajamnya luar biasa. Artinya kalau kita menginjakkan kaki kita di atas jembatan tersebut yang dia lebih tajam daripada mata pedang, ya, maka tentu ini akan membuat kaki kita tidak akan kuat. Kaki kita akan terluka. Dan ternyata selain permukaannya juga tajam, ternyata jembatan tersebut adaqqu minas sya'rati, ternyata dia lebih tipis, lebih lembut daripada rambut. Rambut yang kita tahu bahwasannya berapa tebalnya sih? Ya, bahkan kalau kita ukur dengan benang, ya, masih lebih tipis rambut. Masih lebih kelihatan benang tersebut daripada rambut. Bayangkan ini jembatan sirat yang nanti kita melintas di atasnya, dia lebih tipis daripada rambut, lebih lembut daripada rambut. Ya, artinya kalau kita injak, ya, tentu itu membuat kita tidak stabil karena dia lebih lembut daripada rambut. Dan juga disebutkan bahwasannya jembatan ini selain dia tajam dan dia lebih lembut daripada rambut, ternyata dia sangat-sangat licin sekali. Bahkan bukan hanya licin, bahkan juga menggelincirkan apa yang ada di atasnya. Ini jembatan yang akan nanti kita lalui nanti di hari kiamat. Lalu qala muallif hafizahullahu taala, wa yu'maru an-nasu bil mururi alaihi wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawatuhum fil a'mali wal istiqamati ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayatid dunya. Yang mana
manusia atau seluruh manusia itu diperintahkan untuk berjalan di atas sirat tersebut. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawatuhum fil a'mali wal istiqamah ala siratillahil mustaqim fi hadhil hayatid dunya. Yang mana ketika seorang berjalan di atas sirat tersebut, ternyata kondisi orang itu berbeda-beda. Tidak sama antara satu orang ini dengan orang yang lainnya. Ya. Apa yang membedakannya? Ya. Yatafawatuhum atau tafawatuhum fil a'malis salihah. Yang membuat dia berbeda-beda ketika berada di atas tersebut adalah yang membuat dia berbeda-beda di atas kondisi tersebut adalah amalan-amalan salehnya, ibadah-ibadahnya, dan juga keistiqomahannya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ketika dia berada di dunia. Ternyata tak kala kita melewati jembatan tersebut, ya kondisi kita berbeda-beda, tergantung dari amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kalau banyak ibadah yang kita kerjakan, amalan-amalan saleh yang kita kerjakan, maka ini akan berbeda kondisinya dengan orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratil mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musilu ila jannatihi wa dari thawabihi wa ala qadri thubutil qadamil abdi ala hadha as-siratil ladhi nasabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubuta qadamihi ala siratil mansub ala matni jahannamin." Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratil mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu", yaitu orang-orang yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk tak kala dia di dunia ini dengan berjalan atau meniti jalan Allah yang lurus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya untuk merintahkan kita untuk berada di atas jalan yang lurus tersebut, wa anzala bihi kutubahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan bagaimana kita berada di atas jalan yang lurus tersebut. Hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musilu ila jannatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia petunjuk, akan berikan dia hidayah menuju atau meniti jalan yang lurus tersebut, yang mana dapat menyampaikan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa daru thawabihi wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha as-siratil ladhi nasabahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubutu qadamihi ala siratil mansub ala matni jahannam. Dan ketika dia sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan balasan dari apa yang telah dia kerjakan, wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha as-sirati alladhi nasabahu Allahu li'ibadihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang hamba untuk berada di atasnya tersebut, di atas sirat tersebut, yang mana sirat tersebut berada di atas neraka jahanam. Sirat di bawahnya itu neraka jahanam. Faminhum man yamurru kal baraqi wa minhum man yamurru kat tarfi wa minhum man yamurru kar rihi wa minhum man yamurru kasyaddar riqabi wa minhum man yas'a sa'yan wa minhum man yamshi masyan wa minhu man yahbu habwan wa minhu al-makhdushu al-musallam.
Wa minhum al-mukardasu finnar falyandur al-'abdu sayrahu ala dhalika sirati min sayrihi ala hadwi qadzati bil qadzati jazaan wifaqan. Dan ternyata kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita berada di atas sirat tersebut yang mana kondisi seorang itu berbeda-beda. Tidak sama antara orang yang dia pelaku kemaksiatan dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama. Dan ternyata tak kala kita melintas di atas sirat tersebut, kondisinya pun juga berbeda-beda. Kondisi orang ketika melintas di atas sirat tersebut berbeda-beda. Disebutkan di sini yang pertama, faminhum man yamurru kal baraqi. Ada orang yang dia melintas sirat tersebut dengan sangat cepat sekali. Bahkan di sini disebutkan ada yang dia melintas sirat tersebut bagaikan kilat. Kita tahu bahwasannya kilat, tak kala kita melihat kilat itu hanya hitungan detik saja. Artinya ada orang yang nantinya ketika dia melintasi sirat tersebut, dia betul-betul sangat cepat sekali. Ya, syum. Ya, bagaikan kilat. Wa minhum man yamurru kat-tarafi. Dan di sini disebutkan, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ada yang melintasi sirat tersebut seperti kedipan mata. Ya, baru kedip sudah sampai. Ya, ini dia begitu cepatnya. Tadi seperti kilat, ini bagaikan kedipan mata. Wa minhum man yamurru karrih. Dan ada juga yang dia berjalan di atas sirat tersebut cepatnya bagaikan kecepatan angin. Ya, kecepatan angin yang sangat cepat. Ya. Wa minhum man yamurru kasyaddir riqabi. Dan ada orang yang berjalan yang cepatnya seperti dia sedang menaiki kendaraan. Ya, kalau sekarang kita saat ini ada banyak kendaraan yang kita lihat memiliki kecepatan yang luar biasa. Ya, misalkan motor saja itu bermacam-macam kecepatannya. Ya, ternyata nanti di akhirat kelak ada orang yang dia melintasi sirat tersebut kecepatannya seperti dia naik kendaraan. Lalu yang berikutnya, wa minhum man yas'a sa'yan. Dan ada di antara mereka yang dia melewati sirat tersebut cepatnya secepat ketika dia sedang berlari. Ya. Bagaimana kita berlari? Ya, palingnya kecepatannya ya bisa jadi maksimal itu 37 km per jam. Ya. Ada orang yang melintasi sirat, kecepatannya seperti kecepatan sedang orang berlari. Lalu yang berikutnya, wa minhum man yamshi masyan. Ada yang dia berjalan di atas sirat tersebut seperti dia berjalannya orang yang berjalan normal. Ya, kalau tadi lari, ini berjalan seperti berjalan normal. Wa minhum man yahbu habwan. Dan ada di antara mereka yang dia berjalan sambil merangkak. Tadi dia berjalan seperti biasa, yang ini dia berjalan dengan cara merangkak. Ya, tentu tidak akan sama kecepatannya dengan orang yang tadi yang pertama seperti secepat kilat, yang kedua dia secepat mata mengkedip, yang ketiga secepat angin, ya. Terus dengan orang yang dia ketika berjalan di atas sirat tersebut bagaikan ketika orang sedang mengendarai kendaraan. Dan tidak akan sama ketika orang yang dia
melintasi tersebut dengan berlari, dengan berjalan biasa, dan ini dalam kondisi merangkak. Tentu merangkak lebih lambat kondisinya. Dan juga wa minhum al-makhdushul musallam. Dan ada di antara mereka yang dia ketika melintasi tersebut dia tersambar oleh api neraka. Wa minhum wal mukardasu fin nari falyanzurul abdu sayrahu ala dhalika sirati min sayrihi ala hadwa wal qadzah bil qadzati jazaan wifaqan. Maka seorang hamba ketika dia dalam melewati sirat tersebut sesuai dengan kadar ia dalam menjalani siratal mustaqim sebagai balasan yang setimpal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah kamu dibalasi melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya. Ini sama dengan kaidah yang sudah kita pahami bersama, yaitu al-jaza min jinsil amal. Barang siapa yang dia istiqamah ketika dia berada di dunia dan dia istiqamah di atas jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jazanya, maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nanti di akhirat kelak adalah dia diberikan keistiqomahan ketika dia meniti jalan sirat pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Yang mana kondisi tersebut sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat menakutkan sekali. Bagaimana mungkin kita melintasi jembatan yang tipisnya, yang lembutnya lebih lembut daripada rambut, terus lebih tajam daripada mata pedang, dan dia sangat-sangat licin sekali dan bahkan menggelincirkan apa yang ada di atasnya. Ya, kondisi seorang ketika itu tergantung dengan amalannya. Jika amalan kebaikannya banyak, maka itulah yang akan membantunya. Maka orang-orang yang dia cepat dalam melintasi sirat tersebut itu menunjukkan seberapa tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa istiqamahnya dia di atas jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin istiqamah dia, semakin dia berusaha untuk berada di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi SAW, maka kondisi dia akan semakin cepat dan semakin baik. Jika amalannya kurang, jika ibadahnya kurang, ketaatannya kurang, takwanya kurang, maka kondisi inilah yang membuat dia semakin lambat. Yang bisa jadi mungkin awalnya dia, karena dia rajin istiqamah, imannya kuat, dia mungkin bisa jadi tak kalah berjalan di atas sirat tersebut bagaikan kilat yang cepat sekali. Akan tapi karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah atau dia banyak lalainya, maka turun sampai mungkin dia berjalan di atas jalan biasa, atau bahkan dia berjalan dengan merangkak, atau bahkan na'udzubillahi min dzalik, dia tergelincir masuk dalam api neraka jahanam ketika itu, atau dia tersambar api neraka jahanam. Inilah kondisi setiap orang, setiap hamba nanti di akhirat kelak. Ingat, semua kita akan melewati sirat. Ya. Disebutkan bahwasannya sirat ini, kata para ulama, ya, kalau tidak salah, itu adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang di antara sifat sirat ini, ya, yang mana Nabi SAW berkata bahwasannya sirat ini itu seperti pohon yang ada
di Jazirah Arab ketika itu. Yang mana pohon ini, ya kalau tidak salah namanya pohon Sa'dan, yang mana permukaan dari pohon tersebut itu dipenuhi dengan duri yang banyak sekali. Kalau kita melihat misalkan ya kayak kaktus, ya kaktus itu kan dia bukan seperti pohon biasa. Kalau pohon Sa'dan itu memang betul-betul pohon biasa yang mana permukaannya tersebut itu dipenuhi dengan duri-duri yang sangat banyak. Ya. Belum lagi dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya nanti ketika kita melintasi sirat tersebut ada kalalit, ya apa namanya, ya besi yang siap mengait kita, yang menarik kita, yang memasukkan kita nanti ke dalam neraka jahanam. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi sirat itu tergantung bagaimana ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita istiqamah di atas jalan yang lurus sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berada di atasnya. Dan juga qala muallif hafizahullahu ta'ala, falyanzur asy-syubahati wasyahawati allati ta'uquhu an sayrihi ala hadha as-siratil mustaqim fa innaha kalalib allati yajaban bijambatai dzalika as-sirat takhtafuhu wa ta'uquhu 'anil mururi 'alayhi fa in kathurat huna wa qawiyat fadzalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Maka falyanzur asy-syubahati wasyahawat, maka barang siapa yang dalam kehidupan dunianya dia tersambar, terkena fitnah syubhat dan syahwat, allati ta'uquhu an sayrihi ala hadzal siratil mustaqim, ketika dia berada di atas jalan yang lurus tersebut, tiba-tiba fitnah syahwat menyambarnya, fitnah syubhat masuk dalam dirinya, fa innaha kalalib allati bi janbati dzalika sirat takhtafuhu. Ya, kalalib yaitu besi-besi penggait yang ada di sekitaran atau di samping-samping sirat tersebut itu siap menyambarnya. Orang-orang yang dirinya penuh dengan syubhat dan syahwat, maka kalalib inilah yang, ya, besi penggait inilah yang akan menariknya. Sudahlah kondisi dia sulit ketika itu di atas sirat, dalam kondisi yang susah payah, ya, untuk berjalan susah, bahkan kaki bisa jadi kakinya kesakitan karena sangat tajamnya permukaan dari sirat tersebut, dan bahkan membuat dia tergelincir, membuat dia kelicinan ketika di atasnya. Ditambah lagi di sampingnya itu ada kalalid, besi-besi penggait yang menariknya. Wa ta'uquhu 'anil mururi 'alaih, yang tak kala dia berada di atas sirat tersebut. Fa in kasurat huna wa qawiyat fakadzalika hiya hunaka wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan orang-orang yang dia ketika melintasi sirat tersebut dia tersambar dengan kalalid, besi-besi pengait, dan dia terhalangi untuk bisa melewati sirat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi di awal, bahwasannya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita ingin selamat nanti di akhirat kelak, maka caranya kita harus istiqamah di atas jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka tidak mungkin kita bisa selamat
ketika melintasi di atas sirat, di atas jembatan yang di bawahnya ada neraka jahanam, di samping-sampingnya itu ada kalalid, besi-besi pengait yang siap menyambarnya, yang siap menariknya, dan juga permukaannya yang luar biasa tajamnya. Ya, kalau kita lihat, kalau di dunia ini ada pedang yang tertajam, bahkan disebutkan bahwasanya pedang tersebut atau mata pedang tersebut itu dapat membelah rambut. Ya, kita tahu bahwasanya rambut sangat tipis, sangat lembut dia. Ternyata dengan pedang yang sangat tajam tersebut dapat membelah rambut tadi. Ya. Itu baru rambut. Ya, bagaimana kalau kaki kita yang berada di atasnya? Ya, sudah dia sangat tajam dan dia sangat lembut, ya tidak, artinya susah dia untuk berjalan di atasnya. Dia akan goyang-goyang, lalu ditambah lagi di atasnya sangat licin sekali. Ya, maka yang bisa menyelamatkan kita adalah dengan amalan kita. Amalan kita yang membantu kita nanti untuk bisa melintasi sirat bagi orang-orang yang dia ketika di dunia dia adalah orang-orang yang istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas jalan Allah yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk berjalan, untuk meniti jalan di atas jembatan sirat nanti pada hari kiamat. Man kana fi hadhihi al-hayati ad-dunya takhtafuhu asy-syubhati wasyahwat an as-siratal mustaqim, yaitu barang siapa di dalam kehidupannya di dunia ini dia terkena syubhat, terkena syahwat di atas jalan yang lurus, maka nanti di hari kiamat akan ada kalalid atau besi-besi pengait yang siap untuk mengambilnya, yang siap untuk menariknya ke dalam neraka jahanam. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Ini merupakan kitab yang sangat bagus, kitab yang luar biasa sekali untuk kita bisa baca, yang untuk kita pelajari. Ya, bagaimana kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk senantiasa bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang mana fitnah syubhat, fitnah syahwat ini sangat banyak tersebar luas. Ya, tidak ada satu orang pun yang dapat menyelamatkan kita, tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan hidayah kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqamahan di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita, meluruskan hati-hati kita agar kita senantiasa di dalam menjalankan ibadah tersebut ikhlas lillahi ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati. Ya, hati kita semua itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu sangat mudah sekali dia berbolak-balik. Mari kita senantiasa mengamalkan doa ini setiap harinya, yaitu dengan membaca ya muqallibal qulub. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Karena yang bisa merubah hati seorang
yang bisa membolak-balikkan hati seorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin diberikan hati yang lurus, maka mari kita memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepadanya. Dan juga kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, hidayah di atas sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Saddidu." Hendaklah kalian berpegang teguh atau sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena kebenaran itu patokannya cuma dua. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau kita ingin sukses, maka pegangan kita, pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua agar hati kita hati yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di antara hamba-hambanya yang selalu ikhlas di dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama pada pagi yang semoga Allah berkahi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kaidah-kaidah yang berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.